Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, saat ini saya sedang berada di Adian Nalabok, Desa Gurgur ya, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba. Kita mau memberikan informasi yang menarik dari tempat wisata Adian Nalabok. Ini rest area. Kalau Anda datang dari Bandara Silangit menuju arah Baligi, nanti ketemu ini sebelah kiri. Kita mau berbincang-bincang dulu nanti dengan Bang Sabam Siahaan ya. Sabam Siahaan ini adalah recycle art ya. Ini recycle art, jadi bahan-bahan yang katakanlah limbah atau sampah itu bisa dijadikan jadi bahan-bahan yang kreatif dan bernilai jual yang bagus, bisa dijadikan sebagai interior, bisa jadi mebel. Oke, mari kita lihat-lihat karya daripada Bang Sabam Siahaan yang kebetulan sedang bekerja di daerah Adian Nalabok ini ya. Mari kita cek ekonomi kreatif atau recycle art yang dihasilkan oleh Bang Sabam Siahaan. Oke, saat ini saya sedang bersama Bang Sabam Siahaan ini sedang berada di Adian Nalabok, Desa Gurgur, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Persis ini kami di pinggir Danau Toba, tidak terlalu jauh dari pinggir Danau Toba. Ternyata Bang Sabam Siahaan ini lagi mengerjakan recycle art ya, recycle art. Oke, Bang Sabam, dalam rangka apa nih? Ya, di Toba. Memberikan sedikit ilmu lah, memberikan sedikit ilmu sama warga Toba nih, siapa tahu mereka mau berkarya, berkarya ya. Berkarya. Memberikan sedikit ilmu lah, apa yang bisa saya punya saya akan berikan. Oke, Bang, ini kan saya lihat ada produk-produk ini sedang katakanlah kalau di display, dipamerkan ya. Ini dari apa aja, Bang? Ini kayu-kayu bekas bakar, dibakar sampah. Ya. Nah, saya coba ambil, saya coba bersihkan, saya coba bentuk sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya. Dari sesuai nilai estetika, semua ini jadi nanti akan menjadi lampu pojok, lampu ruangan. Lampu pojok ruangan. Jadi di ruangan tamu ya? Ruangan tamu, kafe, kamar tidur. Pokoknya ini khusus lampu ruang pojok. Ruang pojok ya, artinya di indoor ya? Indoor. Oke, Bang, ini apa namanya, proses kreasi ini seperti apa nih prosesnya? Jadi pada saat pembakaran ini terjadi, ya. Saya ambil, saya coba merenung sebentar, ya. Saya coba lihat kira-kira apa nih, jadi apa nih. Nah disinilah mungkin kita perlu berkreasi. Jadi bukan asal ya, kita harus sesuai dengan apa bentuk kayu sendiri, seperti apa. Nah, baru setelah saya dapat idenya, saya buatlah ini jadi lampu seperti ini. Oke, ini keren ya. Jadi yang katakanlah bahasa apanya, sampah bisa jadi dolar ya, bernilai ekonomi tinggi. Oke, Pak. Selain dari kayu ini apa? Ini mejanya dari apa? Nah, ini dari serbuk kayu. Ya, serbuk kayu. Nah, jadi semua barang-barang bekas itu bisa saya pakai. Ya. Ini bekas-bekas proyek nih, stut-stut pengecoran. Ya. Ini saya pakai, saya buat. Ini yang tengah ini serbuk kayu semua. Nah, ini jadi kayu-kayu bekas ini. Kayu-kayu bekas ya. Di recycle ulang, dimanfaatkan ulang. Jadi hasilnya seperti ini. Artinya ini bahan-bahan nggak terlalu susah ya, di mana aja ada ya. Di mana aja, di pinggir jalan semua banyak. Di pinggir jalan ada ya. Jalan banyak. Oke. Dan saya sering hunting kalau saya bawa pulang. Ya. Ada kayu bekas bagus, masukkan di mobil. Oke, Bang, kalau kayak gini prosesnya berapa lama biasanya? Ini cuma 2 hari. 2 hari selesai ya? 2 hari selesai. 2 hari selesai. Oke, ini nih ya, sambil nanti kita lihat dulu ini produk berikutnya. Oke, Tulang, kalau ini apa lagi nih? Ini saya punya teman namanya Meksiko. Dia punya bengkel furniture. Ya. Nah, saya lagi main, saya lihat bekas-bekas benang furniture, ya. sofa, ada sisa. Saya bilang saya minta, ya udah ambil. Nah, sekarang dia bingung. Itu apa? Ini kok jadi sampah? Nanti tunggu lihat. Nah, setelah dia lihat ini, ya. nah ini jadi ini hasilnya lampu, ini ya, dari lampu benang tidur, ya? lampu tidur. Tidur. Nah, biasanya dipakai di hotel-hotel, Hotel. nah, rumah-rumah mewah. Jadi biasanya orang lampu utama mati, nah tinggal lampu samping. Ya, masih efek apa Bang di dalam kamar kalau Model ini efeknya tuh lampu itu tuh jadi apa ya? Jadi senyap tapi warna itu tuh lembut, jadi lembut ya, tenang. jadinya enak. Ya, enak. Jadi tidurnya ya. Tidurnya enak. Oke.
Jadi dia tidak terang tapi tidak gelap. Tidak gelap. Nah, karena sudah cahaya itu sudah dibagikan dengan apa? Dengan lubang-lubang Lubang-lubang ini. itu. Jadi cahaya itu semakin enak dipandang. Jadi mata kita nyaman ya. Mata nggak sakit, nyaman gitu ya. Keren ya. Nah, apanya sendiri dari Nah, ini kayu bekas juga nih. kayu bekas lagi nih ya. Di Toba ini kan banyak nih Banyak, kopi, iya. kopi, teh kan. Oh. Nah, ini dari akar kopi nih. Saya dapat di pinggir jalan ini, lagi bekas bakaran. Yap. Saya ambil. Ini juga sama. Ini saya beli dari Balige ini di pasar. Iya. Kalau orang sini bilang tuh sakalan, kalau kita bilang tuh telenan. Iya. Udah, saya manfaatkan. Dimanfaatkan ya. Jadi oke, prosesnya ini berapa lama lagi nih? 2 hari. 2 hari juga ya. Keren banget ya, keren banget ya. Oke, masuk kita ke sini, Bang. Siap. Geser lagi, Bang. Ini lampu apa lagi nih, Bang? Nah, ini sama lampu hias juga, lampu pojok. Pojok. Nah, cuman kebetulan kayunya memang cantik sekali. Cantik, Saya ya. lihat. Ya. Sama ini satu bakaran juga sama ini, Ya. sama ini sama. Nah, di prosesnya sama seperti ini. Ya. Cuman modelnya aja yang berbeda. Oke. Model berbeda, bentuk berbeda, tapi fungsinya sama. Itu Sama. lampu-lampu hias, lampu pojok, lampu pojok. Bang, jadi ini kan prosesnya dibakar, Terbakar. terbakar, Nah, saya ambil. diambil. Diambil. Ini masih ada proses cat atau apa Oh segala tidak, jadi setelah saya bersihkan bekas bakaran Arangnya. debunya, setelah itu saya bersihkan semua, baru saya bentuk, tinggal saya pernis. Oh, dipernis lagi ya. Jadi artinya kalau dipegang jadi nggak hitam Jadi, ya. nggak hitam. Jadi pernis lagi nih ya. Oke. Selain pojok ini bisa nggak kira-kira digunakan di apa Biasanya. namanya outdoor? Di outdoor bisa, biasanya di lampu teras, Lampu teras, ya. rumah-rumah mewah lah. Apalagi yang banyak kembangnya ya. Benar. Jadi ini lebih cantik ini kalau di rumah teras tuh ada kembang, ini di Oke. sampingnya. Jadi pengganti lampu teras. Oke. Artinya ini memang khusus. Kalau apanya model rumahnya apa? Sama Modern, minimalis, yang Minimalis modern sama karena Sama aja ya? lampu itu hanya menerangi, menambah keindahan. menambah Jadi, keindahan. mau di rumah kayu, rumah beton, rumah apapun, itu lampu itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh sekali karena dia hanya Masuk menerangi, aja ya? masuk aja. Karena dia menerangi aja kan. Cuman penerangannya medianya begitu cantik. Cantik ya. Ini hampir sama Bang ya? Sama, semua sama. Ini sama. Ini juga sama prosesnya. Prosesnya sama Semua ya. sama. Nah, ini juga agak berbeda. Oke. Jadi kira-kira apa lagi nih yang selain ini? Ini meja. Meja. Oke, meja. Oke, mejanya Bang. Dari apa nih? Nah, ini saya di belakang ini saya lihat ada bekas sepeda, lingkar sepeda yang sudah mau dibuang. Oke. Saya manfaatkan ini, saya ambil. Ya. Ini lingkar sepeda. Nah, saya bentuk sedemikian rupa ini broti-broti yang bekas-bekas proyek ini. Oke, di mix ya. Di broti-broti kaso nih. Kaso. Nah, saya bentuk sedemikian rupa. Saya ingin bentuk ini bentuk rasti. Oke. Jadi kelihatan tuh kayu ini kayu sudah tua. Padahal tuh masih kayu cuma 2 bulan. 2 bulan. Jadi kelihatan tuh Iya. unik Unik, gitu ya. ya, apa lama lah kayu tua nih. Iya. Padahal tuh masih baru. Nah, kalau ketahanannya gimana? Ketahanannya sampai 20-30 tahun kan, karena sudah dibikin obat biar dia kuat. Gitu ya. Jadi udah dikasih obat ya. Ya. Keren. Keren juga ya. Bang, apa ini kira-kira ini? Ya ini sama. Jadi bekas-bekas kayu pengecoran Iya. ini daripada dibakar dibuang. Ini juga sama. Kayu-kayu pengecoran sama. Saya coba manfaatkan jadi barang berharga seperti ini. Jadi ini hanya kayu-kayu biasa. Kayu gitu? biasa, kayu bekas. Jadi nggak harus yang betul-betul kualitas Oh luar. enggak, kalau di sini kan kayu yang mahal itu kan ungil, Ah, gior, Gior. poki apa, saya nggak Iya. perlu. Nggak Pokoknya perlu. kayu bekas aja seperti ini, kayu bekas. Pokoknya kayu bekas jadi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini juga Iya. kayu akar kopi yang bekas Akar kopi Yang- dibiarkan aja. dibiarkan aja Apanya seperti- yang apa modelnya adanya gitu seperti ya. ini. Tinggal finishingnya aja berarti. finishingnya aja. Nah, ini juga broti-broti yang bekas stud-stud pengecoran. Ini kayu masih umur paling masih 2 bulan nih, tapi kelihatan bisa saya buat seperti udah kelihatan tua. Kelihatan tua ya. Oke. Ini luar biasa kalau menurut saya sih kreasi dan kreativitas dari Bang Sabam Siahaan ini. Ya. Oke Bang, ini kan ternyata proses kreasinya bagi Bang Sabam sangat mudah, Siap. ya kan?
justru hanya 2 hari, ya kan? Itu kan bagi orang yang profesional, ya kan? Tentunya tadi kan abang bilang mau berbagi ke Toba. Seperti apa rencananya bang datang ke Toba ini? Jadi sebenarnya ini program dari Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Yap. Setelah dari Pak Sandiaga Uno turunlah ke Pak Jimmy Panjaitan sebagai Direktur utama BODT perpanjangan tangan dari Menko Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandi. Jadi BPODT ini kan perpanjangan tangan dari dari Kementerian Pariwisata. Ya. Nah, kan jadi ini sebenarnya program dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui perpanjangan tangan BODT. Pak Jimmy sebagai dirutnya, Pak Jimmy Panjaitan sebagai dirut. Ya, memang kebetulan kalau saya perhatikan dan saya ikuti memang Pak Sandi itu kan lagi fokus itu ke ekonomi kreatif. Ya, jadi dalam rangka itu sebenarnya, dalam rangka mendukung itu juga. Dan memang memang mendukung program Pak Sandi. Program Pak Sandi ya. Ekonomi kreatif. Oke, kira-kira bang aplikasinya nanti seperti apa? Ini kan di BODT ini kan banyak ini kabupaten-kabupaten nih. Siap. Di kalau nggak salah sekitar 6 apa 8? 8 kabupaten. Ada nggak kira-kira nanti program yang bisa contohnya abang tawarkan ini ya kan ke berbagai kabupaten ini? Ya mudah-mudahan saya yakin di daerah Toba ini banyak anak-anak muda katakan yang siap dibina kan? Siap katakanlah bergabung sebagai orang-orang muda yang kreatif. Kebetulan abang sudah punya pengalaman di situ. Seperti apa nanti kira-kira bang? Yang abang tawarkan atau katakanlah ya paling tidak pemirsa YouTube channel Thomson Sirus ini kan udah pemirsanya adalah berbagai kalangan. Mudah-mudahan nanti mereka bisa melihat baik itu pejabat ataupun masyarakat. Nah kira-kira seperti apa bang? Ini ternyata di sini banyak bahannya. Jadi memang rencana kita sih dari rencana Pak Jimmy dari BODT ingin membuat setiap di 8 kabupaten ini itu punya kampung ekonomi kreatif. Punya kampung ekonomi kreatif. Dan setiap kabupaten, Pak Jimmy sendiri juga Pak Jimmy sebagai dirut BODT itu merencanakan tuh kalau bisa setiap kecamatan itu ada kampung ekonomi kreatif. Sudah diskusi dengan Bang Sabam Cihat? Nah, saya pernah diskusi dengan beliau dan saya presentasikan itu dan beliau memang punya program itu bagaimana ini mengembangkan dan dia akan mendukung 100% program ini. Dan mudah-mudahan waktu dekat ini beliau bisa implementasikan, kami BODT implementasikan ini setiap kabupaten, seluruh kabupaten. Jadi itu nanti akan diimplementasikan di setiap kabupaten ya. Bang, dalam rangka ini apa yang kira-kira diperlukan dalam mengaplikasikan di berbagai kabupaten itu, apa yang diperlukan? Nah, inilah saya sering mengeluh juga sama Pak Victor Aritonang sebagai koordinator kami di sini. Nah, dan juga Pak Jimmy Panjaitan sebagai dirut BODT. Pak Victor Aritonang ini sebagai siapa nih? Koordinator kita ya di lapangan ini. Di lapangan ini ya. Untuk ekonomi kreatif, koordinator saya. Siap. Nah, jadi dia mengkoordinir kami. Nah, dia kendala sebenarnya. Pertama, apa kendalanya, Bang? Orang Batak ini lebih pintar dari saya. Semua. Itu tuh. Jadi mereka lebih langsung ngajarin saya. Apa merasa lebih pintar itu beda, Bang? Merasa lebih pintar. Itu ya. Jadi kalau saya buat sesuatu, dia langsung mengajari saya. Nah, jadi artinya dia merasa lebih pintar. It's okay. Nah, itu yang paling berat. Ini mindset. Jadi akhirnya lama-lama saya coba bertahan, saya coba kasih masukan ke mereka. Saya coba, ya udah sebagian sudah ada yang mau, sebagian sudah mau menerima. Ternyata pada saat saya suruh mereka membuat sesuatu, ternyata nggak ngerti juga kan. Tapi pada saat saya membuat, mereka mengajari saya. Itu yang kadang itu pertama. Itu pertama kendalanya. Nah, kedua, Pemda begitu sulit mendukung. Begitu sulit apa belum komunikasi? Dan saya sudah melaksanakan ini sudah lama. Sudah lama ya? Secara pribadi. Tapi ya Pemda juga agak setengah hati atau gimana sih nggak ngerti ya. Nah, jadi saya mengharap sebenarnya tadi pertanyaannya. Ya mudah-mudahan Pemda bisa dengar ini sebenarnya. Ayolah, kami tuh memang kami tidak ada niat macam-macam. Kami hanya ingin memberikan yang baik. Membuat karya. Kami ini bukan proyek. Jadi rata-rata kan orang kalau Pemda itu kan dianggap proyek. Nah, ini bukan proyek. Ini adalah program.
beda program dengan proyek kan. Sebenarnya kita ingin berbuat Nah itulah untuk maksudnya. Danau Toba Dan sekitarnya yang 8 kabupaten tadi. Iya. Nah, jadi ini bukan proyek ini. Ya, Nah, ini adalah karya. karya. Ingin memberikan sesuatu terhadap 8 kabupaten ini. Iya. Jadi kendalanya itu yang hampir dua ya sebenarnya. Respon dari Pemda belum ada. Belum ada. Tapi masyarakat menurut saya juga, nah karena mereka belum tahu aja sebenarnya. Saya yakin mereka tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Dan memang sudah banyak sudah banyak yang mau minta saya trainer. Ya, Jadi kami sudah banyak yang datang ke sini minta di training. Cuman saya ingin suatu saat mereka nanti akan bikin surat ke Pak Jimmy sebagai Dirut BPODT. ya, Mudah-mudahan nanti Pak Jimmy bisa respon cepat gitu. Dan saya yakin Pak Jimmy akan respon cepat. Pak Aritona juga akan cepat. harusnya gitu. Apalagi Pak Jimmy kan masih muda ya kan. Dan saya baru 3 kali berbicara dengan beliau, itu saya yakin dia cepat Cepat ya. dan dia senang. Harapan kita begitu ya. Dan saya yakin, nah tinggal masyarakat menerima tidak. Kalau Pak Jimmy saya yakin dia 100% dia mau membantu. Dia akan ingin implementasikan cepat. Pak Sandiaga Uno juga pasti. Apalagi karena kan memang dia sangat fokus dengan ekonomi kreatif. Dan Pak Sandiaga juga sama. Makanya mungkin ini akan mau digenjot secepatnya. Oke. Nah, tinggal mudah-mudahan nanti Pemda bisa dengar ini di 8 kabupaten ini, mereka mau mensupport lah. Mensupport ini mungkin dari segi manpowernya, dari segi tempat. Karena kan ini membutuhkan, misalnya satu kecamatan, kita butuh tempat mungkin kurang lebih 10 kali 10 meter. Cuman 10 kali 10 meter. Ya, cukup, 100 meter persegi cukup. Di luar parkir ya, Nah, misalnya. itu kita sebut apa namanya? Sanggar. Sanggar aja. Sanggar ya? ekonomi Sanggar kreatif. ekonomi kreatif. Cukup. Ya syukur-syukur bisa lebih. Iya. Syukur-syukur bisa lebih. Artinya kan sekarang hanya untuk 10 kali 10 meter itu workshop. Itu baru di per kabupaten. Kalau Apa bisa per kecamatan, Per kecamatan. Ya. Padahal itu enggak terlalu susah. Menurut saya sih enggak terlalu susah. Karena memang di sini kan satu lahan masih banyak. Masih yang banyak. kedua tadi bahannya juga cukup Berlimpah. ya kan. Oke Bang, kira-kira tadi selain ke apa? Berarti ini ke Pemkab pesannya sama tadi masyarakat lah ya. Oke. Siap. Kalau kita bermain dengan apa namanya recycle art sebenarnya kan itu kan mengenai kreativitas Bang. Kira-kira selain apa namanya selain tadi yang dua hal itu, kira-kira ada lagi nggak kendala yang lain? Sebenarnya kendala yang kalau kendala itu pasti. Ya. Tapi kan namanya bekerja ini kan kendala pasti. Cuman yang dua ini aja sebenarnya Oke. yang jadi masalah. Ada masalah yang begini yang selalu di apa masyarakat. Ketika karya sudah ada, apakah susah menjualnya? Oh tidak. Nah itu jadi yang mereka harus pahami itu. Tidak, karena saya baru display di sini aja orang sudah banyak nawar. Udah banyak nawar. Nawar sudah. Sudah banyak yang nawar. Artinya permintaannya banyak. Banyak. Sekarang aja kami udah seminggu ini aja udah dapat order tuh ada beberapa orang ya saya sebut lah beberapa pengurus gereja. Iya. Mungkin ada bahkan pendeta, mungkin ada juga pejabat di Pemkab sini sudah minta. Sudah minta ya. Minta meja makan, lampu, kursi. Kalau harga relatif, Tergantung bentuk kayunya. bentuk kayunya. Dan desainnya sekiranya mau buat seperti apa. Tapi nggak terlalu mahal kok. Terjangkau artinya. Terjangkau lah. Nah, jadi ya memang sih kalau kayak seperti kemarin itu mereka coba nawar, oke, masih visible saya kasih. Cuman memang ini tidak dijual untuk sementara. Oke. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, Bangsa Bamsiahan ini sebenarnya bukan spesial hanya di recycle art aja. Nah, Bangsa Bamsiahan ini juga adalah ahli dalam bidang konstruksi, terutama dermaga. Jadi kalau dermaga di Danau Toba contohnya perlu bermasalah perlu diperbaiki atau perlu perluasan, boleh juga diskusi dengan Bangsa Bamsiahan ini. Selain itu apa Bang? Apa kegiatan kita? Saya sebenarnya memang basic saya sipil. S1 saya sipil. Ya, yang kelanjutannya juga sipil dari Jepang. Cuman memang ya saya ahli beton sebenarnya. Cuma karena dari kecil saya sudah jiwa seni sudah melekat. Oke, kami baru kedua kali ini lah berdiskusi dengan Bangsa Bamsiahan. Perlu pemirsa YouTube channel Thompson ketahui, saya bisa pastikan kehadiran Bangsa Bamsiahan di daerah Danau Toba itu akan menjadi berkat. Yakinlah, percaya. Jangan, terutama Pemda dan BPODT, jangan lambat jangan sampai diambil
pihak orang lain. ya. Ini betul-betul inspiratif orangnya. Ya. Sebenarnya keahliannya sudah mendunia. Dia merendahkan diri datang ke Danau Toba ini hanya untuk memberikan kontribusi untuk Danau Toba. Kalau uang jangan ditanya. Dia nggak mungkin ngambil uang dari sekitar Danau Toba ini. Uang tetap perlu, tetapi itu yang saya bilang tadi, dia mindsetnya bukan uang, tetapi dia ingin membantu Danau Toba. YouTube channel Thompson Sirus juga demikian. Thompson Sirus datang ke Danau Toba untuk mempromosikan, untuk mengangkat, untuk memblow up Danau Toba. Ini kolaborasi yang sangat dahsyat. Kreator secara art, kreator secara narasi. Ini bila berpadu ini, lihat kedahsyatan suatu saat. Jangan sekarang melihat hasilnya, tetapi ke depan akan dahsyat hasilnya. Saya colek Pak Nixon Nababan ya di Tapanuli Utara, saya colek Pak Polta Sitorus, Pak Tony Simajuntak, pemimpin-pemimpin di daerah ya. Berikan waktu luang bapak-bapak, nanti kami akan datang berdiskusi untuk membangun terutama yang di sekitar Danau Toba. Oke? Siap. Kira-kira masih ada Bang yang perlu disampaikan? Silakan. Ada sedikit. Jadi contoh seperti ulos ini. Iya, ulos. Saya sebenarnya menginginkan ulos ini bisa setara dengan songket Palembang. Ya. Bisa. Dulu, bisa banget. Itu nggak lama. Nah, ya. Karena dulu juga songket Palembang ini juga songket murah. Ya. Tapi mereka sudah tetap di kualitasnya ditingkatkan terus, dan mereka belajar lagi, tingkatkan lagi, dibantu dengan Pemkab, pemerintah setempat. Ini sekarang songket kita lihat bisa harganya puluhan juta ya. Dan ulos juga akan bisa. Ulos juga bisa ke sana. Bisa banget. Dengan kualitas yang sama. Nah, kita sebenarnya yang masalah tuh punya hati nggak kita nih sebenarnya. Dan saya punya hati untuk itu. Dan Pak Victor Aritonang juga punya hati. Ya. Nah, kebetulan saya dengan Pak Victor ini kami berdua tuh punya hati datang ke Toba. Ya. Dan Pak Victor, sekali lagi Pak Victor ini punya hati sama dengan saya, kami punya hati bagaimana ini bisa memajukan. Siap. Kebetulan Pak Jimmy Panjaitan juga punya hati. Nah, inilah mudah-mudahan kolaborasi semua ini kolaborasi harus kita maksimalkan. Bang, ini tidak boleh hanya sekali kita berbincang. Siap. Biar masyarakat rasa penasaran mereka ini tidak tanggung-tanggung ya. Di waktu-waktu yang berikut kita akan bikinkan lagi video-video tentang Danau Toba, tentang ekonomi kreatif. Agar Danau Toba ini dan sekitarnya Bonapasogit hidup lagi, ada rohnya lagi. Itu yang kita inginkan ya. Benar-benar kepingan sorga. Oke. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk video-video berikutnya kami akan lanjutkan. Ini adalah video perkenalan tentang kreativitas bangsa Siahaan yang kebetulan saat ini sedang berada di Adian Nalabok, Desa Gurgur, Kecamatan Tapahan, Kabupaten Toba. Oke, dari Adian Nalabok, YouTube channel Thompson Sirus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Tetap semangat Indonesia, oras. Bersama saya sudah ada di sini saat ini, kebetulan ada Pak Marlon Napitupulu, tokoh sekaligus warga Toba. Oke Bang, ini kan kebetulan kita lagi ada lihat-lihat ini karya dari bangsa Siahaan. Ternyata ini kan dikatakan bangsa ini dari limbah. Dan ini adalah bagian dari ekonomi kreatif, jadi memanfaatkan apa yang ada. Kira-kira masyarakat Toba ini apa tanggapannya ada karya, nanti ini bisa katanya ini untuk pembelajaran juga untuk masyarakat Toba. Jadi anak-anak muda yang pengangguran nanti bisa dibina untuk menjadi recycle art. Kira-kira Bang Marlon, ini kan kebetulan kepala desa juga di daerah Persembilan. Ini bisa nggak diterapkan nanti nih Bang di desa Persembilan? Ya, terima kasih. Ini sangat bagus. Kalau di Toba ini sangat dibutuhkan sekali. Tujuannya tadi untuk membangun ekonomi kreatif dari masyarakat. Bahannya ada di sini. Banyak melimpah ya. Sekali. Jadi
paling ini bisa dibuatkan kayu bakar kalau di sini. Iya. Tapi dengan kehadiran Bang Sabam Siahaan Sabam Siahaan jadi bernilai tinggi nih. bernilai jual. Iya. Bang Sabam dari Bali, terima kasih untuk ide-idenya, dan kita berharap bisa diterapkan dan nanti menjadi mengajari anak-anak muda di sini bagaimana membuat recycle art ini menjadi satu kenyataan di Toba. Berharap juga kepada pemerintah untuk bisa Menampung ide daripada menjadi program di Toba ya. betul. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana membuat sesuatu yang nggak berguna menjadi berguna dan bernilai itu sangat-sangat didukung. Oke. Jadi kalau abang lihat sepintas hasil karyanya ini kira-kira gimana Bang kualitas? Bagus. Kalau di Bali ini bernilai. Dan kadang-kadang kalau orang-orang luar itu suka dengan seperti ini. Oke. Nah, jadi ini akar-akar yang membuat suatu nilai. Itu kita sangat dukung sekali. Artinya permintaan seperti ini banyak ya? Banyak. Ya. Jadi nggak perlu takut nggak laku dijual ya. Laku. Terutama resto-resto nih lagi banyak berkembang di daerah Toba ya. Ya, resto di rumah itu bisa. Oke. Bang, apa pesan abang ke Bang Sabam Siahaan? Apakah dia mau biar dia stay aja di Toba? Kalau harapan saya, karena Bang Sabam ini kawan dari Bali, berharap dia di sini bisa memberikan ilmunya yang sudah melanglang buana sampai luar negeri, bisa memberikan pikirannya di Toba ini. Oke, itu harapannya ya. Itu harapan saya. Saya juga sudah sampaikan tadi biar dia kasih waktu, energi dan pemikirannya di daerah Toba. Oke. Dan kita support. Support ya. Apa nanti yang dibutuhkan bahan-bahannya kita support. Oke, terima kasih banyak Bang Marlon ya. Siap. Sukses selalu. Sip.